Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi di sini dengan Bu Yati ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di tema 8 ya. Kita akan mengadakan pendalaman materi di tema 8 Bumiku. Subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran 1 sampai 6 ya. Oke, untuk pembelajaran tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyimak video dari Bu Guru, kalian harus bisa menyebutkan hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kemudian kalian harus bisa memperkirakan informasi dan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Selanjutnya kalian harus dapat mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya. Selanjutnya kalian harus dapat menyebutkan kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Dan selanjutnya kalian harus dapat menyebutkan cara menentukan interval nada. Ayo kita simak baik-baik ya. Oke, mulai dari Mupel Bahasa Indonesia yang memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Judul adalah kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi teks. Kita dapat mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci dalam judul ya. Oke, menurutmu apa kata kunci dari judul teks berikut ya? Perbedaan waktu di Indonesia ya. Apa makna kata kunci tersebut ya? Kata kuncinya apa tuh? Perbedaan waktu di Indonesia ya. Waktu ya. Perbedaan waktu, kata kuncinya perbedaan waktu ya. Oke. Nah, di sini kita masuk Mupel IPA ya, rotasi bumi dan akibatnya. Apa sih rotasi bumi itu? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Dan akibat dari perputaran bumi, akibat dari rotasi bumi itu terjadilah siang dan malam. Kemudian perbedaan waktu di bumi, gerak semu harian matahari, perubahan arah angin, gerak semu matahari mengesankan seolah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya bumilah yang bergerak pada porosnya sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak ya. Oke, ini dia gambar keadaan siang hari ya. Jika siang hari terang, kenapa? Karena ada matahari ya, terang benderang seperti ini ya, seperti pada gambar ini. Suasana di siang hari. Nah, kalau yang ini adalah suasana di malam hari. Terlihat terang karena adanya lampu-lampu ya. Dan juga bulan ya. Jika bulan purnama biasanya ada nih ya. Oke, selanjutnya perbedaan wilayah waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Setiap satu kali berrotasi, bumi berputar 360 derajat. Ya, penuh tuh. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Ya, 24 jam. Maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat ya. Oke, Indonesia itu terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur ya. Oke, menurutmu jika di Jakarta jam 8.30, 08.30, maka jam berapa di kota-kota berikut? Semarang, Palangkaraya, Kendari ya, kira-kira berapa perbedaannya? Nah, kemudian kita masuk di Mupel Bahasa Indonesia, menentukan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci yang terdapat pada judul. Kata kunci merupakan kata yang mewakili informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian masuk muatan SBDB ya. Ada interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada-nada yang terdapat dalam tangga nada. Ada 2 jenis interval nada, yaitu interval nada harmonis dan interval nada melodis.
Apa itu interval nada harmonis? Yaitu dua nada yang dimainkan secara bersamaan. Ingat-ingat ya, dua nada yang dimainkan secara bersamaan namanya interval nada harmonis ya, harmonis ya. Interval nada melodis yaitu dua nada yang dimainkan satu nada kemudian menyusul satu nada lainnya secara berurutan ya. Oke, ayo nyanyikan lagu berikut ya, lagu Rumah Kita nih ciptaan Ate Mahmud. Ini lagu anak-anak ya. Waktu TK ada nih lagu ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk di memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi. Perhatikan judul teks dengan cermat. Kemudian tentukan kata kunci pada judul. Pahami makna dari kata kunci tersebut. Perkirakan informasi yang akan disajikan. Nah, apa perkiraan informasi dari judul berikut? Wisata pantai di Pulau Bali. Ya, wisata pantai di Pulau Bali ya. Perkiraan informasinya berarti di situ ya, wisata pantai di Pulau Bali berarti menceritakan tempat-tempat wisata yang ada di pantai di Pulau Bali ya, di situ ya. Kemudian kita masuk muatan IPS. Karakteristik geografis negara Thailand. Thailand itu memiliki luas wilayah sebesar 513.120 km persegi. Batas wilayah negara Thailand adalah sebagai berikut. Sebelah utara Laos dan Myanmar, sebelah selatan Malaysia, sebelah barat Myanmar dan Samudra Hindia, sebelah timur Laos dan Kamboja. Sungai Chao Phraya mengalir dari bagian utara sampai wilayah bagian selatan Thailand. Aliran sungainya dimanfaatkan sebagai sarana transportasi oleh warga sekitar ya. Nah, ini dia hasil pertanian terbesar dari negara Thailand yaitu padi. Thailand itu mendapat julukan sebagai lumbung padi Asia ya. Oke. Kita masuk muatan PPKN, hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan harus dilakukan dimanapun kita berada. Laksanakanlah tugas membersihkan rumah dengan penuh tanggung jawab ya. Lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya sehat. Ayo biasakan menjaga kebersihan di lingkunganmu ya. Mulailah dengan hal-hal mudah seperti membuang sampah pada tempatnya ya. Oke, kemudian kita akan membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Setelah menemukan kata kunci, kamu dapat memperkirakan isi teks hanya dari judul saja. Selanjutnya, kamu dapat memperoleh lebih informasi dengan membaca teks yang tersedia terkait dengan judul yang sama. Setelah membaca teks, kamu dapat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Buatlah tabel untuk memudahkannya ya. Apa perkiraan informasi dari judul berikut? Wisata Pantai Kuta di Bali ya. Oke. Bacalah teks berikut nih ya. Wisata Pantai Kuta di Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Pantai Kuta? Pantai yang terletak di pusat Bali ini tidak pernah sepi pengunjung. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk berjemur, berselancar, atau sekedar bersantai menikmati pemandangan matahari tenggelam di sore hari. Pantai ini adalah surganya para peselancar ya. Suasana pantai ini tenang sehingga cocok untuk bersantai ya. Kemudian hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kewajiban pelajar adalah belajar dengan giat dan tekun, mengikuti upacara bendera dengan tertib, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah. Ya, kemudian haknya pelajar adalah mendapatkan pengajaran dari guru, mendapatkan nilai ulangan sesuai usahanya, menggunakan fasilitas sekolah dan menikmati suasana belajar yang nyaman. Kemudian selanjutnya kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Menetapkan tarif khusus pada perdagangan sesama anggota ASEAN. Mengembangkan bidang pariwisata, perkebunan, dan perikanan di kawasan ASEAN. Pendirian proyek industri. Mendorong investor penanaman modal untuk menanamkan modal di negara-negara anggota ASEAN.
Kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama, penandatanganan perjanjian zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas pada tanggal 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penandatanganan deklarasi kesepakatan ASEAN pada 24 Februari 1976 di Bali. Pembentukan Komunitas Keamanan Politik ASEAN di Thailand pada tanggal 1 Maret 2009. Nah, selanjutnya kita masuk ke mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu revolusi bumi adalah 1 tahun atau 365 hari ya. Pengaruh dari revolusi bumi yaitu penanggalan kalender Masehi atau Samsiah, terjadinya gerak semu tahunan matahari, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam, perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi, adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Kemudian, gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-berubah. Hal ini dikarenakan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Gerak semu tahunan matahari karena pengaruh revolusi bumi. Kemudian kita masuk kepada menemukan kata kunci pada teks non-fiksi. Informasi dari teks dapat ditemukan dengan mengidentifikasi kata kunci dari judul. Kata kunci pada judul teks tersebut dapat ditandai oleh kemudian dicari maknanya. Dengan mengerti makna dari setiap kata yang ditandai, maka kita dapat menemukan perkiraan informasi teks ya. Kita masuk kepada MUPEL SBDB ya, interval nada D mayor. Jika ada lagu dengan nada dasar D mayor, artinya nada ke-1 atau Do dimulai dari nada D. Ketika memainkan lagu dengan alat musik, maka nada D yang dijadikan sebagai nada Do. Bagaimana cara menentukan interval nada tangga nada D mayor? Tangga nada D mayor diawali dengan nada D sebagai nada pertama ya. Akan tetapi interval nada tersebut belum sesuai dengan interval nada C mayor, yaitu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Ada 2 nada yang harus dinaikkan agar intervalnya nadanya berubah. Nada tersebut adalah nada F dan C. Nada F diubah menjadi fis, nada C diubah menjadi cis. Menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Tentukan dahulu pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf dalam teks. Pokok pikiran adalah ide utama dalam suatu paragraf yang letaknya ada di awal, tengah, dan akhir paragraf. Tulislah informasi dari teks dalam bentuk rangkuman ya. Manfaat pelaksanaan kewajiban pelajar dan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan nyaman. Terhindar dari penyakit, tidak mudah terkena bencana akibat lingkungan kotor, misalnya banjir. Ya, apa akibatnya jika lingkungan tidak terawat? Ya, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman digunakan untuk beraktivitas. Penduduknya mudah terkena penyakit, mudah terjadi banjir dan tanah longsor. Ya. Kemudian interval nada G mayor. Tangga nada G mayor memiliki nada G sebagai nada dasar atau nada pertama menjadi Do. Tangga nada G mayor memiliki urutan nada yaitu G, A, B, C, D, E, F, G ya. Pada interval nada G mayor ada satu nada yang harus dinaikkan agar interval nadanya berubah. Nada tersebut adalah nada F menjadi fis. Dengan begitu interval nada G mayor akan berubah menjadi ya. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya, pendalaman materi di tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 sampai 6. Nah, ini ada soal tantangan ya, ada 5 soal tantangan dari Bu Guru. Nanti tolong kalian kerjakan ya, kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya di buku kalian. Kemudian setelah selesai, kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan
Ya, tetap sehat, tetap semangat. Bu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.